semua yang hadir. Kalau begitu Bapak Pendeta Daniel sudah ada, mari Ibu-Ibu saya mulai saja. Kita mau berdoa. Ya, Shalom Papi, kita akan mulai. Ya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih Bapa di surga untuk sore hari ini. Anugerah-Mu selalu cukup buat kami. Amin, amin. Engkau buat dalam hidup kami selalu yang terbaik Tuhan. Apa yang Engkau rancang itu yang terbaik atas hidup kami. Dan kami bersyukur sore ini Tuhanlah yang membawa kami, mengumpulkan kami untuk mengikuti ibadah sore hari ini. Kami bersyukur untuk Bapak Pendeta Daniel Alexander, Ibu Ani, Ibu Meti dan semua yang sudah hadir di Zoom ini Tuhan. Ya, Engkau yang membawa semua kami biar kami mendapat sukacita surgawi sore ini. Kami boleh menerima berkat Tuhan atas setiap pergumulan kami, setiap doa-doa kami. Kami percaya kami akan terima jawaban Tuhan sore ini. Diberkatilah Engkau melalui setiap pujian penyembahan kami sore ini. Dan berkati semua kami oleh karena kehadiran Tuhan dan karena firman-Mu sebentar lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar Pendeta Daniel dari Nabire sana yang jauh? Puji Tuhan. Sangat baik. Ya. Suaranya sudah suka. Puji Tuhan. Ya, oke. Mengambil 1-2 menit aja ya, Bapak Pendeta. Ya, silakan. Iya. Kasih masuk. Masuk nih, Mama. Salam Ibu-Ibu. Halo. Iya. Salam Ibu-Ibu. Halo. Shalom. Semua ada sukacita? Ya, amin. Tuhan, kita boleh dipertemukan Tuhan, walaupun hanya lewat ibadah online pada kesempatan saat sore hari ini, namun tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk Amin. menyembah dan meninggikan Tuhan. Amin. 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 Kita akan mulai ibadah kita pada kesempatan saat sore hari ini dalam ibadah perayaan Natal Englo Makassar 3 Kamis tanggal 10 Desember 2020. Untuk itu mari sama-sama kita angkat pujian yang berkata saat indah. Mari kita satukan hati kita. Kita datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Katakan bersama-sama saat indah. Amin. Saat indah ku berhadapan memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bawa aku berada dan lalu mengerti kasih indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Jika kita mesti ada sampai saat sore hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Amin, amin. Kita boleh merasakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun saat ini kita sedang menghadapi pergumulan dengan penyakit ini, namun kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Saat indah aku berhadapan denganmu Tuhan. Saat indah hadapan memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku rindu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya dimanapun ibu-ibu berada saat sore hari ini, semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan. amin, amin. Kita semua tetap dalam hadirat Tuhan. Walaupun kita hanya di rumah masing-masing, tapi mari kita merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Oh ya Bapa, karena kami rindu memberi yang terbaik untuk Tuhan pada kesempatan ini. Untuk itu Bapa di surga, saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapapun yang Tuhan pakai pada kesempatan sore hari ini untuk mengisi acara perayaan Natal Eglo Makassar 3, hamba percaya ada otoritas kuasa Allah, urapan Allah turun atas kami semua, sehingga melalui ibadah sore ini Tuhan, kami bisa menemukan sesuatu yang baru untuk kami boleh pakai di tengah-tengah kehidupan perjalanan kami memasuki tahun 2021 yang tidak lama lagi. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami siap untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Hai, mari berhimpun. Hai, Mari berhimpun dan
bersukaria turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan kan tersurga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hai Mama, himpun dan bersukaria turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan kan tersurga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya, puji Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk dalam acara berikutnya, yaitu pembacaan pemberitaan, nubuatan dan penggenapan kelahiran Yesus Kristus yang akan dibawakan oleh Ibu Mevi dan Ibu Angge. Dipersilakan.
persilakan kepada Bapak Pendeta Daniel untuk berdoa masuk firman Allah dan langsung. Baik, shalom semua. Ya, shalom semua kepada Aglo 3 Makassar. Juga shalom kepada Ibu Ani, pimpinan nasional kita. Boleh hadir bersama-sama. Puji Tuhan. Ya. Mari kita berdoa. Bisa dengar suara saya? Oh, sebentar. Ada gangguan ini, sebentar. Kenapa dia posisinya? Ya, maaf. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kalau saat ini kami boleh bersama-sama untuk merayakan Natal, kehadiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat manusia. Terima kasih, walaupun secara online, tapi Tuhan hadir untuk kami semua. Terima kasih untuk anak-anak-Mu dari Aglo 3 Makassar yang mengundang saya untuk boleh berbagi. Terima kasih untuk pimpinan nasional yang ada juga bersama kami, bersama dengan keluarga kami. Kami minta Tuhan hadirat-Mu nyata untuk semua kami, baik yang mengikuti lewat Zoom, Instagram, Facebook. Tuhan hadir. Roh Kudus, Engkau bekerja di antara kami semuanya. Terima kasih Bapa. Biarlah kehendak-Mu jadi dalam hidup kami, dan firman-Mu dapat tempat yang terbaik di hati kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami minta Roh Kudus bekerja di antara kami semuanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat sore kepada saudara pengurus Aglo 3 Makassar. Saya berterima kasih karena saya diberi kesempatan untuk boleh berbagi dengan saudara, khususnya ibu-ibu. Ya, baik. Tema yang dipilih sungguh luar biasa. Memegang janji Tuhan dalam masa kesukaran. Saudara, kita tidak pernah ragu akan janji Tuhan. Betul tidak? Karena janji Tuhan itu luar biasa. Kita nggak perlu meragukan sama sekali. Nah, saya percaya semua setuju dengan apa yang saya katakan. Lalu masalahnya di mana? Kalau kita yakin janji Papa kita itu luar biasa, kalau kita bisa mempercayai, janji-janjinya itu hebat. Lalu masalahnya di mana? Nah, dengarkan saya. Ternyata masalahnya ada pada kita. Masalahnya bukan pada janji Tuhan itu. Ya, saya ulangi. Masalahnya itu ada pada kita, bukan pada janji Tuhan itu. Kira-kira setuju enggak kalau saya katakan kalimat ini? Loh, masalah apa yang ada pada kita? Coba dengarkan lagi. Terhadap janji Tuhan. Jadi janjinya Tuhan itu sendiri tidak kita ragukan. Terhadap janji Tuhan itu sendiri kita tidak pernah khawatir untuk tidak terjadi. Tapi kita yang menerima janji Tuhan itu seringkali meragukan janji itu. Betul atau tidak? Nah, jadi masalahnya bukan pada janjinya Tuhan, tapi masalahnya pada kita. Ya, masalahnya pada kita. Melvi yang host bisa di unmute semua enggak? Apa bisa di mute semua enggak? Siapa yang jadi hostnya? Tolong bisa dimatikan semua speakernya. Baik. Sudah.
Udah, baik, terima kasih. Ya, terima kasih, kita lanjut. Nah, lalu bagaimana sikap kita mulai hari ini? Kalau Tuhan ingin bekerja dalam hidup kita, ya, supaya janji Tuhan itu terjadi dengan baik. Tugas kita cuma satu, mempercayai apa yang Tuhan janjikan. Saya ulangi, tugas kita mempercayai apa yang Bapa kita sudah janjikan. Nah, ternyata untuk mempercayai janji Tuhan kita ada masalah lagi. Nah, lalu masalahnya apa? Coba perhatikan. Masalah kita terhadap janji Tuhan adalah posisi iman kita. Saya ulangi, masalah kita dalam mempercayai janji Tuhan itu adalah posisi iman kita. Ya, yang baru gabung, lagi sekali tema kita luar biasa. Perayaan Natal ini mempercayai janji Tuhan dalam masa kesukaran. Nah, terus apa itu posisi iman kita? Nah, ini sumber masalah utamanya. Posisi iman kita. Mari kita buka ayat yang pertama. Yudas 1 ayat 20. Jadi saya ulangi lagi. Janji Tuhan, janji Bapa kita di surga, itu tidak akan kita bisa ragukan. Karena Dia setia. Kita pernah baca juga apa yang Bapa katakan di Bilangan 23:9. Hei, ketahui kamu, Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Mulutnya bisa ngomong tapi tidak melakukan. Hei, Yahweh Tuhan itu bukan anak manusia. Ya, yang kalau berjanji tidak menepati, bukan. Itu Bilangan 23 ayat 9. Jadi kita nggak ragu. Tapi posisi iman kita ini, ada yang menayangkan Alkitab di layarnya. Kalau tidak ada, ya saudara buka Yudas ayat 20. Yudas itu cuma satu pasal, ya. Begini kata Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Saya ulangi. Hai saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Nah saudara, karena ada permintaan dari Bapa di surga yang berjanji, dan janjinya itu pasti ya dan amin. Permintaannya adalah supaya saudara dan saya bisa menikmati semua janjinya. Apalagi di dalam masa kesukaran ini, ternyata untuk meraih, untuk memiliki, untuk mendapatkan semua janji-janji Tuhan yang hebat di dalam masa kesukaran ini, bukan kita raih, bukan kita dapatkan, bukan kita miliki dengan rajin berdoa. Doa pagi, doa siang, doa sore, doa sekian jam sehari, dengan doa puasa sekian hari sebulan, dengan menghafal ayat-ayat Alkitab, dengan memberi persembahan, dengan beribadah. Tidak semuanya yang bisa membuat saudara dan saya menikmati janjinya, yaitu kalau posisi iman kita di posisi yang tepat, yaitu Yudas ayat 20, iman yang paling suci. Saudara perhatikan, kalau ada iman yang paling suci, berarti ada iman yang setengah suci.
Ada iman yang sekedar suci, ada iman yang seperempat suci, lalu ada iman yang tidak suci. Nah, karena ada perintah, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Nah, mari kita periksa iman kita ini sudah di posisi yang benar atau belum? Yaitu posisi iman yang paling suci. Saudara, ini masalahnya. Maka itu saya ulangi, bukan pada janji Tuhannya, bukan, tapi pada posisi iman kita. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa contoh tentang iman yang paling suci. Ya, di antaranya iman Abraham. Dalam Roma 4 dikatakan, sekalipun Abraham tidak punya dasar untuk berharap bahwa janji yang dia terima dari Bapa di surga itu akan tergenapi. Coba saudara lihat ya Alkitab saudara. Dan Roma 4 mulai 19 sampai 21. Wih, itu luar biasa. Terhadap janji Tuhan, Abraham sama sekali tidak bergeser, tidak goyah, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Berharap apa? Baca baik-baik, Sarah, istilah saya, sudah kering. Karena sudah tua 90 tahun. Sudah menopause lama. Lalu Abraham juga sudah hampir kering karena sudah sangat tua. Tapi dia tetap berpegang pada janji itu. Jadi posisi Abraham imannya paling suci. Nah, ini yang kita harus pegang. Iman bagaimana yang paling suci dari Abraham? Dia tidak berharap untuk kebahagiaan keluarganya sendiri. Ya, perhatikan. Abraham tidak berharap untuk dapat janji itu supaya keluarganya bahagia. Tidak. Baca baik-baik. Iman Abraham adalah iman yang paling suci. Karena 3 hal. 1, dia nggak pernah berdoa minta anak. Tolong perhatikan. Abraham tidak pernah berdoa minta anak. Cari sampai robek Alkitab saudara, saudara tidak akan menemukan Abraham berdoa minta anak. Tidak. 2, motivasi Tuhan, tujuan janji Tuhan kepada Abraham bukan untuk kebahagiaan keluarga mereka. Tidak. Tetapi inti atau tujuan utama Abraham menerima janji bersama Sarah supaya bumi diberkati oleh keluarganya dan keturunannya. Jangan lupa kalimat ini. Karena Tuhan ingin memberkati seluruh bumi lewat keluarga Abraham, maka itu Tuhan berjanji. Jadi bukan Abraham yang minta, Tuhan yang menjanjikan. Dengan catatan oleh keturunannya bangsa-bangsa akan diberkati. Ini iman yang paling suci. Bukan beriman untuk dirinya dan keluarganya saja. Yang ketiga, ini iman Abraham yang luar biasa. Buat Abraham, nggak punya anak pun nggak masalah. Sebab mereka memang tahu mereka sudah nggak pernah punya anak. Jadi nggak pusing. Tapi karena Abraham nggak pernah minta dan Abraham tahu Ishak itu bukan untuk dia dan istrinya, untuk masa tuanya tidak. Abraham sangat tahu bahwa yang berjanji itu Tuhan dengan tujuan lewat keturunannya bangsa-bangsa diberkati. Itu yang menyebabkan Roma 4 menuliskan, sekalipun
Tidak ada dasar untuk berharap. Abraham tetap berharap juga bahwa Tuhan sanggup menepati janjinya. Bukan untuk dia dan istrinya, tapi karena Tuhan yang berjanji, dia nggak pernah minta. Dan Abraham tahu ini untuk keselamatan bangsa-bangsa. Jadi dia berharap. Ini luar biasa, saudara. Nah, ini iman yang paling suci. Banyak contoh-contoh lain. Ya, setelah itu kita lihat Yusuf muncul. Ya, saya persingkat. Yusuf sama. Baca baik-baik. Yusuf itu tidak pernah minta untuk suatu hari dia akan jadi raja. Dia nggak pernah minta. Tolong dicatat ini. Dia nggak pernah minta. Saudara, Tuhan yang berjanji dengan 2 kali Yusuf menerima mimpi. Masih ingat ya? 2 kali dia menerima mimpi. Jadi Yusuf gak pernah minta. Dia sudah nikmat jadi anak kesayangan Yakub. Dia sudah nikmat. Saudara, ini yang kita harus tahu. Janji yang bagaimana yang kita pegang dari Tuhan di masa kesukaran seperti ini. Yusuf gak pernah minta. Tuhan yang memberikan. Dia tunggu. Dia tidak tahu kalau dampak atau akibat dari janji yang Tuhan katakan kepada dia. Masih ingat? Penderitaan yang dia alami. Ngalami penderitaan yang gak main-main. Dibuang ke dalam sumur, jadi budak, enak sebentar, istri Potifar cari masalah, dimasukkan dalam penjara, disiksa luar biasa. Dia nggak minta. Maka itu di dalam Kejadian 45 saya akan bacakan untuk saudara. An, ada Alkitabnya nggak, An? Anak saya dari Samarinda ini, ya, An, bisa bukakan Alkitab Kejadian 45 mulai ayat yang kelima. Kita akan baca, ya, Kejadian 45 mulai ayat yang kelima. Oh, seru sekali, saudara. Inilah iman yang paling suci, ya, supaya kita tahu untuk siapa. Kejadian 45 mulai ayat yang kelima. Saya akan baca. Tetapi sekarang, ya, lagi sekali, tetapi sekarang, saudara perhatikan Kejadian 45 mulai ayat 5. Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu, Yusuf ngomong kepada kakak-kakaknya, karena kamu yang menjual aku ke sini. Yusuf sadar dia ke Mesir karena dijual oleh kakak-kakaknya. Sadis sekali. Saya ulangi, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Perhatikan iman yang paling suci, iman yang Yusuf pegang di dalam janji Tuhan yang Yusuf pegang dalam masa kesukaran itu. Tujuannya, saudara harus tahu, tujuannya ialah sebab, untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku mendahului kamu. Saudara perhatikan, kamu yang menjual aku, tapi sesungguhnya Tuhan yang menyuruhnya. Iman yang paling suci. Ayat 6. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini,
dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai, maka Tuhan, saudara-saudara, maafkan saya atas nama beberapa pengkhotbah dan beberapa pendeta yang khotbahnya ngawur, suka memperkosa ayat-ayat Alkitab demi keuntungan sendiri. Hari ini saya minta maaf kepada banyak murid Yesus yang imannya rusak dan imannya kacau dan imannya jungkir balik dan imannya tidak suci. Sering kita memaksa Tuhan untuk memberkati kita hanya demi kepentingan kita dan keluarga kita saja. Hari ini bertobat. Itulah khotbah-khotbah yang memperkosa ayat-ayat suci kita. Hanya dengan berkata percaya, saudara, mujizat masih ada. Percaya kesembuhan itu milik kita. Percaya apapun pintu tertutup Tuhan bisa buka. Jalan buntu Tuhan buka. Percaya. Saudara nggak punya mobil, pengen mobil nggak punya uang, datang ke showroom mobil, pilih mobil tertentu, putari 7 kali. Itu kan khotbah yang ngawur. Saudara nggak punya rumah, pengen rumah yang apa, datang ke depan rumahnya, berdoa di depan rumahnya. Ya ampun, itu iman yang najis, iman yang tidak suci sama sekali. Dengarkan, Abraham beriman tentang Ishak bukan karena dia yang minta dan bukan karena untuk kepentingan keluarganya. Tuhan yang berjanji dan Tuhan lewat Ishak ingin memberkati bangsa-bangsa. Begitu pula Yusuf, dia nggak pernah minta untuk jadi orang hebat di Mesir. Tuhan yang berjanji dan tujuannya. Saya lanjutkan ayat 7. Maka Tuhan telah menyuruh aku. Nah, padahal kakak-kakaknya yang menyuruh. Maka Tuhan telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Saudara lihat ayat 8. Kalau saya pakai istilah orang Jakarta, Yusuf ini gila. Loh, gila bagaimana? Lihat apa yang Yusuf katakan lewat ayat 8, Kejadian 45. Jadi dia menyimpulkan, jadi bukanlah kamu kakak-kakakku yang menyuruh aku, yang menjual aku ke Mesir. Bukan, tetapi Tuhan. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi saudara, contoh kedua, setelah Abraham, sekarang Yusuf. Dua saudara kita ini punya iman yang paling suci. Karena Tuhan punya tujuan dalam janji untuk menjadi berkat. Sebelum kita lebih jauh melangkah, mari kita pikirkan. Saya tidak tahu, saudara-saudara di Aglo 3 Makassar dan semua kita ngikuti yang lewat Facebook, lewat Instagram, Zoom yang bukan dari Aglo 3 Makassar. Saya tidak tahu hari-hari ini saudara sedang menghadapi kesulitan apa. Memang belum pernah dalam sejarah dunia manusia mengalami penderitaan seperti tahun 2020 gara-gara COVID-19. Dunia pernah mengalami perang beberapa kali. Indonesia pernah dijajah kerajaan-kerajaan Eropa berabad-abad. Tapi tidak sesusah sekarang ini dalam hidup saudara. Ini beratnya luar biasa. Nah, di dalam masa yang sulit, masa yang sukar ini, tetap saudara dan saya tidak boleh memegang janji Tuhan hanya untuk kepentingan, keperluan, kebutuhan kita dalam hal makan, minum, pakai, dan sejenisnya. Tidak.
kita harus punya sasaran bahwa hidup ini terima janji Tuhan supaya kita menjadi berkat buat orang lain. Kalau saudara memegang janji Tuhan dalam masa kesukaran ini, bukan untuk keluarga kita dan kepentingan kita, maka janji Tuhan itu hidup dan berkuasa. Nah, itulah iman yang paling suci. Jadi bukan iman yang memaksa Tuhan untuk menolong kita hanya untuk kebaikan, kepentingan, keperluan kita sendiri. Tidak. Saya lanjut. Pasti semua kita pernah dikhotbahi atau baca Lukas 1 ayat 37. Ya, ayo kita lihat. Oh, ini ayat paling enak untuk, maaf, saya ini kalau bicara kasar, tapi saya tegas. Lukas 1:37. Sering sekali ayat ini kita pakai untuk merampok surga. Maaf, saya berkata kasar, tapi ini kekacauan di dalam banyak khotbah tentang iman, pegang janji Tuhan, tapi tidak benar motivasinya. Maka itu percayalah, Lukas 1 ayat 37. Semua kita, apalagi yang masih pegang Alkitab dalam buku, oh pasti di Lukas 1:37 ada highlight, tanda dikasih coretan yang tebal sekali dengan warna yang mencolok. Begini kata Gabriel, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayat ini pendek, tapi seringkali iman kita jadi tidak kudus, iman tidak suci, karena menyalahgunakan janji Tuhan. Saudara, mulai hari ini jangan kita sibuk mencari ayat-ayat yang enak untuk memaksa Tuhan memberkati kita. Apalagi pakai Lukas 1:37. Wih, saudara, inilah pengkhotbah-pengkhotbah yang sering kali menyerongkan iman jemaat karena tidak pada konteksnya. Saudara perhatikan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu untuk Maria melahirkan Kristus Yesus. Nah, sekarang kita memperingati Natal. Bagi Maria, mana mungkin aku masih perawan, aku belum menikah, bagaimana aku bisa punya anak? Gabriel menerangkan panjang lebar. Nanti saudara bisa baca mulai ayat yang ke-34. Ya, Maria itu tanya, bagaimana hal itu terjadi? Aku belum bersuami. Maka Gabriel menerangkan panjang sampai kesimpulannya. Pokoknya begini Maria, bagi Tuhan untuk kamu melahirkan itu tidak mustahil. Tuhan sanggup. Nah, pertanyaannya, kalau saudara dan saya mau menerima janji Tuhan yang Tuhannya tidak mustahil, saudara tahu nggak resikonya? Resiko buat Maria, kalau Tuhan tidak bela, Maria akan dilempari batu sampai mati. Catat itu. Maria akan dilempari batu sampai mati. Itu resiko terberat, terbesar, dan sangat berbahaya. Nah, mau nggak kita? Jadi jangan memperkosa Lukas 1 ayat 37 hanya untuk kepentingan-kepentingan kita, keperluan-keperluan kita saja. Jangan. Kita harus tahu konteksnya, bahwa Tuhan ingin
menyatakan dirinya lewat Maria. Nah, hari-hari ini di dalam masa yang susah, pandemik yang begitu mengerikan, orang kelaparan banyak, orang di PHK banyak. Bayangkan anak-anak stres di rumah gak boleh sekolah. Aduh saudara, saya gak bisa bayangkan yang rumahnya kecil dengan 3 atau 4 anak. Aduh. Nah, dalam hal ini percaya tidak bahwa kita bisa jadi berkat buat banyak orang di dalam masa kesukaran ini. Maka itu saya akan terus meyakinkan saudara. Tema saudara dahsyat, memegang janji Tuhan dalam masa kesukaran. Betul, tapi saya pesan, jangan hanya untuk kesukaran yang kita hadapi bersama keluarga kita saja. Tidak, mulai hari ini kita harus punya konsep yang sukar dalam masa kesukaran. Gak cuma kita, lihat tetangga kiri kanan kita, tetangga muka belakang kita, siapa yang sedang kesulitan dalam kesukaran. Pernahkah kita berbagi sesuatu walaupun kita sendiri dalam kesukaran? Nah, ini yang benar, ini iman yang paling suci, beriman kepada Tuhan untuk orang lain. Jadi Lukas 1:37 mulai hari ini tidak boleh kita pakai sembarangan, apalagi ini Natal. Lukas 1:37 itu berita Natal yang pertama tentang Maria akan mengandung. Nah, sudahkah dalam kehidupan kita menyatakan itu untuk banyak orang yang ada di sekitar kita? Sudahkah gara-gara kehadiran kita di daerah kita tinggal sekarang, tetangga-tetangga merasakan ada dampak dalam kehadiran kita? Ini yang kita harus miliki. Oke, yang berikut, Musa, Keluaran 33. Ya, Keluaran 33. Wih, ada janji yang hebat yang Yahweh Tuhan berikan kepada Musa. Keluaran 33 ayat 17. Saudara perhatikan, Keluaran 33 ayat yang ke-17. Ya, kita akan melihat itu betapa hebatnya Tuhan kita. Ya, Keluaran 33 ayat 17. Aan tolong cek Facebook Papa. Bagaimana? Aman gak Facebook An? Terima kasih. Aman ya. Ayat 17 saya akan bacakan. Wih, ini janji yang hebat sekali. Saya bersyukur ada janji seperti ini. Ya, ayat 17. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Wih, seru sekali. Ya, juga hal yang telah kau katakan ini. Saudara baca baik-baik. Bukan yang kau doakan Musa, tapi yang kau katakan. Ini yang saya kagum kepada janji Tuhan yang luar biasa. Berarti Musa tidak berdoa. Musa hanya bicara sesuatu kepada Bapa di surga. Begitu Musa bicara sesuatu, Tuhan menuruti. Maka itu bagi yang baru pertama kali belajar Keluaran 33:17 saya tunjukkan rahasianya dengan pertanyaan. Kalau saudara baca baik-baik Keluaran 33:17, berarti antara Yahweh Tuhan dengan Musa, siapa yang menuruti siapa? Ngerti nggak pertanyaan saya? Siapa yang nuruti siapa? Ternyata firman ini mengagetkan saya pertama kali saya belajar. Jadi Tuhan itu nuruti Musa. Nah, apa ini gak gila? Tuhan nurutin Musa. Jadi Musa ngomong apa saja Tuhan lakukan. Kenapa ada janji sehebat itu? Saya percaya semua kita akan senang
kalau Tuhan buat yang sama untuk hidup kita. Betul tidak saudara? Enggak perlu berdoa panjang-panjang. Hanya ngomong sesuatu, Tuhan menuruti. Nah lihat, ternyata ada 2 persyaratan. Dan inilah iman yang paling suci. Ya, persyaratannya ada 2. Masih ayat 17 saudara. Ini luar biasa. Karena, nah saudara baca kata karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Kedua, dan aku mengenal engkau. Saya akan mulai dari yang kedua. Pertanyaannya, kira-kira di hadapan Tuhan kita masing-masing, saya ulangi, di hadapan Tuhan kita masing-masing itu seberapa dalam, seberapa jauh Tuhan kenal kita. Saudara perhatikan, yang selama ini ditekankan dalam khotbah dalam apa saja. Mari kita mengenal Tuhan. Berusaha saudara mengenal Tuhan. Ayo kita mengenal Tuhan. Betul. Itu khotbah-khotbah yang ada. Tapi hari ini dengan tema yang saudara pilih, memegang janji Tuhan dalam masa kesukaran. Pertanyaannya sekarang, berapa dalam, berapa jauh, seberapa dekat kita dikenal Tuhan, bukan tentang kita mengenal Dia. Musa mendapat privilege. Kamu ngomong apa saja Musa, aku lakukan. Wih, karena Yahweh Tuhan mengenal Musa. Itu yang pertama. Yang kedua, karena engkau Musa telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Found favor in my sight. Mendapatkan kasih karunia, mendapatkan kepercayaan, mendapatkan kesempatan di hadapan Tuhan. Nah, apa itu kasih karunia? Ternyata jawabannya ada di ayat 16-nya. Coba lihat ayat 16 saudara. Keluaran 33. Wih, ini luar biasa. Begini kata Tuhan ayat yang ke-16. Ya, supaya kita tahu. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu. Nah ini. Dari mana gerangan akan diketahui bahwa kita mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan? Siapa yang dapat karunia? Ya, yakni aku dengan umatmu ini. Nah, Musa enggak sendiri bersama keluarganya saja. Musa melibatkan umat Tuhan yang hari-hari itu dipimpin selama 40 tahun. Jumlahnya enggak tanggung-tanggung, 4 jutaan kira-kira. Saya ulangi lagi ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, enggak aku, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Baru ayat 17, berfirmanlah Yahweh kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Saudara, inilah cara memegang janji Tuhan dalam masa kesukaran. Sesusah apa yang kita hadapi, iman yang paling suci adalah iman. Kalau kita beriman kepada Tuhan, pegang janji Tuhan, tidak hanya untuk hidupku dan hidup keluargaku saja, tapi bersama dengan siapa yang Tuhan percayakan untuk kita selalu bawa di hadapan Tuhan. Bukankah kami
yaitu aku dan umatmu ini, kami, dan kami. Saudara, ini iman yang paling suci. Memegang janji Tuhan bukan hanya untuk kepentingan kita dan keluarga kita saja. Dalam masa kesukaran ini, jangan hanya beriman kepada Bapa di surga hanya untuk keluarga kita saja. Sangat jahat. Itu iman yang tidak kudus. Lalu bagaimana untuk kita sendiri? Oh, jangan takut. Tuhan tahu yang kita perlukan. Sekarang kita lihat Matius 6. Ya, mulai ayat 31. Matius 6 mulai 31. Pasti kalau saudara dengar Matius 6 langsung larinya ayat 33. Betul, itu ayat yang enak lagi sekali. Kalau kita nggak bisa mengerti rahasia Matius 6:33, itu tadi kita merampok surga. Maaf. Matius 6 ayat 33. Tapi kita baca mulai 31. Ya, Matius 6:31. Begini bunyi firman Tuhan untuk kita semuanya. Ya. Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu, kita sekarang. Sebab itu janganlah kamu khawatir tentang dan berkata, satu, apakah yang akan kami makan? Dua, apakah yang akan kami minum? Tiga, apakah yang akan kami pakai? Nah, untuk makan minum pakai, saudara, itu bukan urusan kita. Oh, luar biasa. Ternyata makan minum pakai itu urusan Bapa di surga. Sungguh, inilah firman Tuhan yang luar biasa. Lagi sekali urusan makan minum pakai bukan urusan kita. Lihat ayat 32. Ayat 32. Semua itu. Ya, jadi mulai ke ayat 32 kita menemukan kata semua. Semua. Nah, apa semua itu? Kembali ayat 31. Makan minum pakai. Semua itu. Makan minum pakai itu, perhatikan, dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau makan minum pakai yang cari hanya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, pertanyaannya, jadi pada bangsa-bangsa yang mengenal Tuhan, dan tentunya kalau mengenal Tuhan itu pasti dikenal oleh Tuhan, apakah bangsa-bangsa yang mengenal Tuhan itu ikut cari enggak makan minum pakai itu? Jawabannya ya tidak. Sebab ditegaskan oleh Tuhan Yesus, yang cari makan minum pakai itu hanya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kalau kita mengenal Dia, Tuhan kita itu Papa yang baik, maka kita nggak perlu cari. Wih, kok nggak ada yang ngamen ya? Nah, terus lalu bagaimana selanjutnya? Lihat kalimat berikut. Inilah jaminan dari Bapa di surga terhadap kita yang mengenal Dia, lalu kita diangkat menjadi anak-anaknya. Masih ayat 32. Supaya tema kita jadi kenyataan di hidup kita, memegang janji Tuhan di dalam masa kesukaran ini, masa COVID-19 ini, itu jadi kenyataan kalau iman kita dibangun di dasar iman yang paling suci. Dan iman yang paling suci kita sudah belajar dari Yusuf, dari Abraham, dari Yusuf, dari Musa, kita sudah belajar. Tidak minta janji Tuhan yang beri,
Lalu janji yang Tuhan beri selalu berdampak untuk orang lain. Jangan lupa itu. Selalu untuk orang lain. Oke ya? Nah, seperti ini. Lalu karena saudara dan saya sudah mengenal Tuhan, maka jaminan ayat 32, saya baca lagi 32. Sebab itu, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi, saudara perhatikan, akan tetapi Bapamu, luar biasa, Bapamu yang di surga tahu, terima kasih Bapak, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Lagi sekali, apa semuanya itu? Makan, minum, pakai. Bagi semua kita pasti pernah punya pengalaman. Anak-anak kita ya, yang punya anak pasti tahu. Saudara, anak kita baru panas sedikit, mungkin cuma 36,5 atau 37 suhunya. Yang panik siapa? Mama papanya. Anak itu cuek aja. Sepatu anak kita baru robek sedikit, bajunya anak kita baru robek sedikit. Yang panik siapa? Kita. Nah, itulah ayat 32. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Kita memerlukan semuanya itu. Betul. Jadi yang tahu Papa. Nah, baru ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu. Ada lagi kata semuanya itu. Apa? Makan, minum, pakai. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Setelah kita cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Bukan cari masalah, bukan cari yang macam-macam. Apa bedanya ditambahkan dan diberikan? Saya ulangi, apa bedanya ditambahkan dan diberikan? Beda jauh. Kalau diberikan, kita belum punya apa-apa, maka itu diberi. Kalau ditambahkan, karena kita sudah punya sesuatu, lalu ditambahi oleh Tuhan. Nah, sesuatu itu dalam hukum bisnis namanya bonus. Ibu-ibu yang pernah belanja sabun cuci, bonusnya gelas. Yang pernah belanja kopi, banyak bonusnya piring dan sebagainya. Nah, ternyata makan, minum, pakai yang dikhawatirkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, buat kita anak-anak Papa di surga itu hanya bonus, bukan yang utama. Yang utama adalah carilah dahulu kerajaan surga beserta kebenarannya. Nah, saudara bayangkan, kalau janji Papa kita sehebat ini, ya saya ulangi, kalau janji Papa kita sehebat ini, apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita takutkan lagi dalam hidup ini? Gak ada. Karena janjinya sangat luar biasa untuk kita. Keren ya? Nah, sekarang bagaimana kita bisa berbagi kepada orang-orang lain di sekitar kita ini? Bagaimana kita bisa berbagi? Oh, terima kasih Papa yang baik untuk anugerah yang luar biasa itu. Bagian terakhir, kembali pegang janji Tuhan. Ya, mari kita buka Lukas 11. Saya percaya kalau saudara buka Lukas 11, ya, kita buka Lukas 11. Pasti kalau saudara punya Alkitab buku, langsung kelihatan highlight, ada coretan warna-warni, yaitu ayat 9. Lukas 11 pasti yang diberi tanda itu ayat 9. Ya, kita baca sama-sama. Ini janji yang luar biasa
di masa kesukaran. Wih, rasanya hebat kalau kita sudah pegang janji. Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu, senang gak ayo mendengar janji ini? Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara senang bukan mendengar janji Tuhan Yesus yang luar biasa ini? Minta, cari, ketok, semuanya akan diberi kepada kita. Oh, terima kasih Tuhan. Tapi ayo jujur, saya percaya yang sedang belajar bersama-sama saat ini pasti pernah kecewa dengan janji ini. Saya juga dulu sebelum tahun 93 saya kecewa berat kepada Tuhan atas Lukas 11 ayat 9. Saya betul-betul protes, saya tidak terima, saya marah. Tuhan, kenapa? Saya sudah beriman seperti yang Tuhan suruh, mintalah akan diberi, carilah akan mendapat, ketoklah pintu akan dibukakan. Tapi kenapa saya tidak mengalami? Saya percaya ada di antara saudara yang seperti itu juga. Hari ini saudara, kita akan belajar. Ternyata kita tidak perhatikan, ya, saya ulangi, kita tidak perhatikan kalimat pertama di Lukas 11 ayat 9 ini. Saya ulangi, kita tidak memperhatikan kalimat pertama di ayat 9 ini. Sebentar. Ya, ini ada yang komen. Waduh, gawat ya kalau sampai Tuhan ngomong, kamu ini siapa? Karena Tuhan gak kenal kita. Oh, ampuni. Ya, terus ada komen lagi. Rangkuman pencerahan firman Yudas 20 membangun iman yang paling suci. Dan janji-janji Tuhan menerima berkat bukan cuma untuk diri sendiri, tapi menjadi berkat buat orang lain. Puji Tuhan. Oke, nah apa kalimat pertamanya? Oleh karena itu. Saudara perhatikan, oleh karena itu. Berarti ada sesuatu yang kita harus ketahui. Oleh karena itu. Maka kalau saudara dan saya bisa meneliti oleh karena apa, maka mintalah kamu akan diberi, carilah kamu akan dapat, ketoklah pintu, pintu akan dibukakan. Setelah saudara dan saya tahu oleh karena apa. Ternyata dimulai dengan ayat 5. Ya, Tuhan Yesus berkata, oleh karena apa? Mulai ayat 5. Mari kita lihat. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu. Nah, ini yang kita harus bongkar.
Oleh karena apa? Saudara, kita belajar supaya iman kita tidak ngawur, supaya iman kita tidak najis, supaya iman kita tidak setengah suci, tapi iman yang paling suci. Ternyata begini, ada alasan yang selama ini tidak tahu. Maaf, karena pengkhotbah-pengkhotbah itu tadi yang mengajarkan hal yang salah. Oleh karena apa? Saudara dan saya dapat kesempatan, minta pasti diberi, cari pasti dapat, ketok pintu pasti dibuka. Begini yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Pada suatu malam, bahkan tengah malam, ya, tengah malam. Perhatikan kata tengah malam ini. Saudara, ini luar biasa. Saudara dan saya pada suatu tengah malam kedatangan sahabat kita yang dalam perjalanan. Ternyata sudah banyak yang tutup, tidak ada warung rumah makan yang buka, dan mereka kelaparan. Nah, mereka ingat bahwa di kota ini kan kita punya sahabat, yaitu kita. Lalu mereka mampir ke rumah. Begitu mereka tiba di rumah kita, pas di rumah nggak ada makanan. Padahal mereka perlu makan. Lalu kita bilang kepada sahabat kita yang tengah malam bertamu mendadak ini, kamu tunggu dulu ya. Aku punya sahabat yang punya bakery, pabrik roti. Kamu tunggu, aku ke sana. Pinjam 3 roti untuk kamu. Maka sahabat kita menunggu. Kita berangkat ke rumah yang punya pabrik roti. Sampai sana ada masalah. Mereka sudah tidur, nggak mau bangun, sudah dikunci semua pintu jendela. Anak-anak pun sudah tidur, nggak bisa. Besok aja balik. Nah, saudara, terjemahan ayat 8 itu sangat salah dan membingungkan. Begini yang betul. Karena mereka dua bersahabat baik, tolong catat, karena mereka berdua sahabat baik, yaitu kita yang kedatangan tamu tengah malam, kita ini bersahabat baik dengan yang punya pabrik roti. Dan pemilik pabrik roti itu pun teman baik kita. Nah, ketika kita ketok, mereka nggak mau bangun. Sahabat kita bilang, ketoklah sampai kamu capek. Aku tetap tidak mau bangun. Dan aku tahu kamu tidak akan marah karena kamu sahabatku. Nah, kita bandel juga. Kita ngomong begini kepada yang pabrik roti. Ngomonglah sampai capek. Kamu nggak mau bangun untuk meminjamkan yang aku perlu. Aku akan ketok terus. Dan aku tahu kamu gak akan marah. Saudara perhatikan. Jadi dua-dua sama-sama keras kepala. Siapa yang keras kepala? Kita keras kepala. Yang punya roti juga keras kepala. Sama-sama gak mau bangun. Sama-sama ngotot. Tolong saudara garis bawahi di Alkitab. Pasti akhirnya harus ada yang mengalah dan kalah. Siapa yang kalah dan kenapa kalah? Karena ada kalimat. Tolong lihat. Karena sikapnya yang tidak malu itu. Ini yang buat saya menangis dan bertobat. Sikapnya yang tidak malu itu. Renungkan, siapa yang punya sikap tidak malu, atau kalau saya pakai bahasa sehari-hari tidak tahu malu? Kita yang kedatangan tamu tengah malam ini, kita nggak punya makanan, kita nggak malu untuk ketok kepada sahabat kita yang punya roti. Siapa sahabat kita yang punya roti? Yesus Kristus Tuhan
yang kita peringati kelahirannya hari ini. Kebaktian Natal Aglo 3 Makassar. Dialah yang punya roti, sebab dia orang Bethlehem, rumah roti. Saya bertobat sejak hari itu, tahun 93, kira-kira bulan April atau Mei 93. Waktu kami di Wamena, belum pindah ke Nabire waktu itu. Saya bertobat. Saudara, mengimani janji Tuhan di dalam masa kesukaran bukan hanya untuk keperluan kita dan keluarga kita. Ayo kita lihat tamu-tamu yang tengah malam datang ke rumah kita. Mereka perlu makan tapi kita nggak ada. Milikilah sikap tidak malu untuk ketok pintu rumah orang Bethlehem itu. Untuk minta, untuk cari kepada orang Bethlehem itu. Justru saya balik sekarang dalam nama Yesus. Bertobatlah kalau kita tidak tahu malu. Gedor-gedor pintu surga. Buka Tuhan, buka. Berkati aku, tolong anakku, tolong ibuku, tolong istriku, tolong suamiku, tolong kami. Tahu malu kalau untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk orang lain jangan malu. Tapi kalau kita punya, jangan ketok rumah orang Bethlehem itu. Kita harus bagi. Kalau kita sudah masih punya. Lukas 11 hanya tercatat kalau kita sedang tidak punya dan ada orang perlu. Wow, saudara, luar biasa. Kalau kita beriman kepada janji Tuhan di dalam masa kesukaran ini, bukan cuma untuk kita. Lalu bagaimana kita? Enggak usah takut. Pakai Matius 6 ayat 32 tadi. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Haleluya. Papa yang tahu keperluan kita. Tugas kita hanya bagi kepada orang lain. Ini yang Tuhan rindu terjadi dalam hidup kita untuk orang lain. Maka kalau saudara dan saya merayakan Natal dengan mau berbagi, inilah kehendak Tuhan. Saya selalu ngomong, jangan tersinggung. Natal tahun ini seperti semua agama di dunia yang sepanjang tahun 2020 tidak bisa merayakan rame-rame. Lihat mulai dari sosok kita kaum muslim, bagaimana waktu lebaran nggak bisa apa-apa. Waktu hari raya haji tutup Ka'bah di Mekah. Lihat Vatikan, lihat Yerusalem, tutup. Sekarang giliran kita. Ingat apa tuh hari raya Waisak? Bulan Mei yang lalu nggak ada keramaian di antara orang Hindu, orang Buddha, nggak ada. Termasuk kita. Ayo kita berterima kasih kepada COVID. Gereja nggak bisa hura-hura. Gereja-gereja kaya yang biasanya kalau Natal keluar uang miliaran rupiah hanya untuk acara yang minimal 3 jam. Natal tahun ini beda. Ayo kita berbagi. Maaf, ini Natal pertama dalam sejarah modern. Orang tidak sibuk seragam paduan suara, seragam guru sekolah minggu, seragam musik, seragam pemain tamborin. Tidak ada semuanya, maaf. Natal ini kita harus peringati sederhana dan berbagi buat orang lain di sekitar kita. Betul bukan? Ini yang Tuhan ingin atas kita. Mengimani janji Tuhan, ini komen di Facebook. Bukan hanya untuk kita saja, tapi terutama untuk banyak orang lain. Luar biasa firman Tuhan ini. Terima kasih Roh Kudus. Betul.
Ayo bagi, kirim, titip kepada saudara kita, para perawat, para dokter kita kenal, petugas rumah sakit, orang-orang miskin yang masih di rumah sakit, bagi sesuatu kepada mereka. Tetangga-tetangga kita, ayo berbagi. Seperti itu. Saudara, ini berapa minggu, bulan terakhir ini luar biasa. Kami kan punya sekolah, ya banyak. Kami nggak pernah minta loh, itu nggak minta. Tapi ada yang dari Singapura, dari Surabaya, dari Jakarta. Apa yang mereka kirim? Tablet, ya, HP untuk anak-anak belajar online itu loh. Mereka tahu di Papua mahal. Kami dapat berkat luar biasa. Orang-orang mikir itu, puji Tuhan. Ada banyak lagi yang lain yang kita bisa buat. Supaya Natal ini indah. Gak cuma untuk diri kita sendiri saja. Saya pernah baca kisah nyata di Inggris. Natal berapa puluh tahun yang lalu. Waktu itu belum Natal modern seperti sekarang. Ada seorang ibu kaya ingin belanja di toko pakaian untuk Natal, winter kalau di Eropa. Ketika ibu ini mau masuk toko, dia lihat ada seorang anak laki, ya kira-kira umur 10 tahunan ke bawah. Terus ibu ini melihat, aduh sepatunya lubang, di depan itu kelihatan jari-jari. Nah, juga kaos kaki dipakai anak ini lubang karena jarinya kelihatan. Pasti dingin. Terus diajak masuk ke toko dan ibu ini bilang pada pelayan toko, tolong ya layani anak ini, carikan sepatu yang pas, kaos kaki belikan 6 pasang karena ini winter. Dan sebelum itu kamu coba Pak cari baskom, ambil air panas supaya kakinya bersih dan berendam dulu karena dingin. Tolong carikan baju celana yang pas untuk anak ini. Saya akan cari keperluan saya. Kaget anak ini. Saudara, selesai semuanya. Masih ada bungkusan kado Natal untuk anak ini. Ketika ibu ini akan pisah, wanita ini akan berpisah dengan anak ini, satu kalimat. Dan itu tercatat dalam sejarah gereja di Inggris. Inilah kalimat yang terkenal di hari Natal. Kalimat anak ini. Thank you, madam. Terus anak ini berkata, are you God's wife? Wih, luar biasa. Apa engkau ini istrinya Tuhan? Karena buat gereja, Tuhan itu kan Bapa. Bapa kami dalam surga. Nah, anak ini melihat ibunya begitu ramah, begitu baik. Apakah engkau ini istrinya Tuhan? Saudara, ayo Natal ini kita berbagi. Jangan cuma mikir diri sendiri saja. Cari orang-orang miskin, cari orang-orang susah. Dulu ya, 30-20 tahun yang lalu masih musim parsel. Kalau Natal, saya khotbah Natal dengan keras. Saya bilang begini, hei orang-orang kaya, awas kamu. Kalau kamu kirim parsel, tahu parsel-parsel itu ya, tergantung makanan bisa macam-macam. Ke orang-orang yang bisa beli, tapi kamu kirimi bertobat. Gak ada gunanya kirim parsel kepada orang yang bisa beli sendiri. Nah itu motivasinya sudah salah. Kirimlah parsel kepada orang gak bisa beli dan gak bisa balas kamu. Itu baru berkenan kepada Tuhan. Kiranya Natal tahun ini berarti buat Tuhan Yesus dan berarti buat banyak orang di sekitar kita. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati dan jadikan tahun 2021 tahun yang penuh dengan kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati secara khusus untuk Aglo 3 di Makassar dan untuk kita semua. Mari kita menjadi pelaku firman. Ya, saya serahkan kepada host. Mau bagaimana?
Oh, Asunta, Guten Morgen. Ya, saudara kita dari Frankfurt ikut gabung. Ya, Ya, boleh nak. Ya, puji Tuhan kita semua mendengarkan Tuhan yang luar biasa. Amin. Memberkati saya dan saudara memasuki tahun yang baru. Tahun di mana kita menuai jiwa-jiwa yang luar biasa melalui pelayanan dan kasih kita. amin. Puji Tuhan, kita akan doa syafaat pada kesempatan saat ini. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Pendeta Mola untuk memimpin kita di dalam doa syafaat. Dan sesudah itu kita akan mengikuti doa grup dari Ekleku Makassar 3. Sudah, halo? Bisa dengar suaraku? Ya, sekarang bisa Ibu. Ya, Ya, puji Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa yang kekal, Allah yang esa, juru selamat kami. Padamu Amin. ada kemuliaan, ada kuasa, ada pengharapan. Ya, Kami Tuhan. bersyukur lewat atas Engkau, Engkau telah datang melawat kami lewat hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel, di mana firman-Mu mengingatkan kami semua bahwa dengan penuh keyakinan kami berpegang bahwa Allah berkuasa melakukan janji. Tapi Tuhan, Engkau mau supaya kami bukan menerima berkat itu untuk kepentingan pribadi kami, ya tapi Tuhan. kepentingan banyak orang. Karena Bapak Pendeta Daniel sudah melaksanakan bersama Ibu di tempat pelayanan, ya Tuhan, memberkati banyak orang, tidak melihat kepentingan diri sendiri. Itulah yang Tuhan ajarkan bagi Amin, kami. amin. Karena Engkau telah datang ke dunia, meninggalkan sorga, karena Engkau mengasihi kami, Tuhan. Sebab itu kami hanya minta pertolongan Roh Kudus. Ya, Papa. Supaya apa yang kami dengar, kami boleh terhadap sesama. Ya. Mari Tuhan tolong kami, Tuhan. Itulah yang Tuhan ingatkan bagi kami. Sebagaimana Engkau yang sudah menderita di juta untuk kepentingan kami, untuk keselamatan jiwa kami. Ya, Tuhan Tetapi Yesus. Engkau juga tidak inginkan kami memikirkan Amin, keselamatan amin. kami sendiri. Ya Tuhan, Banyak tolong jiwa-jiwa. kami Roh Tuhan, Kudus. terima kasih. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ya Daniel, Tuhan. pakai dia bersama Ibu dengan Ya hebat, Tuhan, ya Tuhan. terima Sehingga kasih. banyak jiwa-jiwa Terima kasih Papa. Keselamatan lewat bagi pelayanan semua orang. Bapak dan Ibu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Ya. Tuhan. Terima kasih. Firman ini menjadi berkat Ya. bagi kami, supaya kami jadi berkat lewat karakter hidup kami, Ya sikap Tuhan, tindakan terima kami, kasih. supaya iman kami boleh bertumbuh. Ya. Oh Tuhan, kami hanya minta pertolongan Tuhan dengan COVID Ya, ini, ya Papa. Tuhan. Begitu banyak yang menderita, tapi firman-Mu telah datang melawat kami. Ya. Mereka yang sekali-kali Engkau katakan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Ya Engkau Tuhan, selalu terima membiarkan kasih. kami, karena Engkau Ya yang Tuhan baik. Yesus. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau yang telah siapkan itu bagi kami yang tidak mau lihat diri kami sendiri. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bawakan juga Tuhan mereka yang ada di tiap-tiap rumah sakit. Oh Tuhan Yesus, semua hadir untuk mereka kami siap. Berkati para tenaga medis yang merawat mereka. Sungguh Tuhan berkati. Berkati mereka. Ya Bapa. Ya Tuhan, pada pasien itu. Boleh kesembuhan, terutama supaya mereka boleh mengenal Engkau, bahwa Engkau juru selamat. Ya Tuhan, Tuhan. terima kasih. Terima Kami kasih. nyatakan dalam tangan-Mu buat bangsa dan negara kami. Kami juga bersyukur Tuhan Ya. dengan penyertaan Tuhan pada hari kemarin, di mana Tuhan juga sudah campur tangan. Ya Tuhan, untuk pilkada. Ya, terima kasih. Amin. Ya Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan.
Yesus. Terima kasih. Tuhan, kami tahu Engkau tidak lama datang. Engkau mempersiapkan kami. Amin. Tuhan, dengan COVID ini banyak jiwa yang merindukan Engkau. Engkau tidak mendatangi mereka. Engkau tidak melihat pelanggaran-pelanggaran mereka, tapi Engkau Terima mengasihi kasih. mereka. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Memberkati juga Engkau. 1, 2, 3 yang ada di Makassar, biarlah menjadi berkat baik pengurus-pengurus bersama Ya dengan Tuhan. anggota-anggota. Terima Walaupun kasih. melalui online tidak Berkat-Mu. membatasi pelayanan. Ya, Oh Tuhan, kami tahu Tuhan, dengan COVID ini kami sungguh-sungguh bersyukur karena Engkau telah datang melawat kami supaya kami tetap kuat, tetap berpegang kepada Amin. apa yang Amin. Engkau janjikan bagi kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Kami yang diberkati. Kata amin. 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 Puji Tuhan. Saudara, maaf karena Nabire ini masih alam yang segar. Suara kodok rame sekali. Ya. Oke. Nanti jam 18.30 WIB saya mengajar lagi via Zoom, Instagram dan Facebook. Sampai ketemu lagi nanti ya, yang di Facebook dan Instagram. Ya, 18.30 WIB. Kita akan belajar tentang gereja Jemaat Pergamus hari ini. Oke, ya.